Nggak jauh sih dari belokan kita belok itu ada sekitar berapa 5 meteran lah. Itu suami tahu berhenti. Kayaknya nih aku salah jalan deh. Kenapa? Kalau gitu. Gak lihat deh. Gelap banget. Jadi tuh pas yang aku lihat ya. Ini lampu nih jalan kita di sini. Nah, di situ jalan kan. Kayak garis kita di tempat terang, di sono gelap gulita. Yang kita di mana yang? Aku sampai bilang gitu kan. Ini gelap banget loh, gitu kan. Aku juga nggak tahu yang ini di mana ya. Kataku, apaan tuh? Jadi modelnya tuh asap tapi gede banget, tapi bentuknya kayak pocong, tapi kurang lebihnya itu sekitar palingan jam 2-an lah. Kurang lebihnya lumayan lah itu. Ketemu kita segerombolan bapak-bapak. Seneng dong, kita kayak ada harapan, kayak ih ada orang, ya kan, kita mau nanya, ya kan. Nyamperin lah ke arah gazebo itu. Suami yang turun. Ada bapak salah satunya bangun, nyamperin dia. Tapi di situ aku bingung. Pas suami aku nyamperin tuh, mereka berlima langsung kayak natap kita semua gitu kayak gini. Gini loh Neng, lain kali kalau emang mau pulang jangan malam, apalagi lewat situ, karena banyak loh yang kesesat nggak pulang. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Mungkin video ini bakal tayang ketika lagi momen mudik ya. Jadi teman-teman yang lagi di perjalanan atau bahkan mau berangkat untuk mudik, semoga kalian selamat sampai tujuan dan sharing-sharing pengalaman teman-teman ketika lagi mudik di kolom komentar ya. Karena pasti banyak hal-hal unik yang terjadi ketika kalian mudik ya. Bolehlah share-share. Dan bertepatan juga tema yang akan kita angkat di video kali ini, yaitu tentang pengalaman horor ketika di perjalanan mudik. Karena narasumber kita kali ini ketika mudik dia ini tersesat ke kampung gaib. Dan konon mitosnya di daerah tempat narasumber kita tersesat ini, itu memang banyak sekali orang-orang yang pernah mengalami hal yang serupa. Bahkan ada yang sampai tidak bisa kembali pulang. Anjir, ini gue penasaran nih sama daerahnya di mana. Dan buat teman-teman yang penasaran, mari kita bahas langsung di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Kak Citra. Kita sapa dulu aja. Kak Citra, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak ya? Iya. Oke, Kak Citra ini pernah mudik di tahun 2020. Ini sempat tersesat juga di kampung gaib nih, bener ya Kak? Iya, benar. Nah, Kak Citra sendiri itu tahu dari mana kalau kampung tersebut adalah kampung gaib nih? Karena waktu itu aku sempat balik lagi ya. Jedanya dari yang pertama itu ada sekitar kurang lebih 1 tahun. Aku pakai travel, balik lagi ke jalan itu. Terus? Nah, pada akhirnya aku nanya ke supirnya karena orang situ kan, Mas, di sini tuh ada kampung nggak sih? Aku jelasin jenis bentukannya gini, dan ada satu musola kecil itu ada nggak sih? Dia bilang itu nggak ada Mbak, saya mah orang Sinasi tapi nggak pernah ngeliat kampung di sini. Memang itu lokasinya lokasi apa tuh? Hutan atau apa? Hutan. Aslinya. Kalau pas kemarin pas aku lewat lagi yang pas yang hari itu hutan pohon duren. Kalau orang yang travel bilang itu pohon duren. Pohon duren itu. Jadi hutan, tapi nggak semua pohon duren, nggak banyak pohon, tapi mayoritasnya ada pohon durennya. Oke. Kayak gitu. Pada saat itu Kak Citra sendiri lagi mudik kemana? Pandeglang. Ke Pandeglang. Oke. Itu di daerah mana tuh Kak? Kira-kira lah. Tahu itu dari Warung, Ibu Warung. Itu udah keluar dari desa itu waktu pas kesesat itu ya. Itu desa M. Desa M. Oke, di jalur yang mau ke Pandeglang lah istilahnya. Pandeglang. Oke. Karena nggak jauh dari situ, sebenarnya rumah juga udah nggak terlalu jauh. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman yang pernah ngalamin kejadian horor tersesat di kampung gaib nih ya, itu sosoknya itu biasanya sampai ngikutin. Kalau Kak Citra sendiri itu diikutin juga gak?
Bukan di akunya sih, kan waktu itu aku ada 4 orang ya. Yang diikuti itu sebenarnya sih adik aku. Adik nih diikutin. Adik. Sampai mana nih? Sampai depan rumah. Berarti sampai balik lagi pulang? Enggak. Oh, pas sampai di kampung? Sampai di kampung. Pas baru depan rumah. Kan orang tuh udah nungguin di depan. Oke. Kak Citra tahan dulu ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di muka gua nih. Nutupin kacamatanya ya? Iya, nutupin kacamata ya. Yaudah guys, buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Citra mengenai mudiknya di tahun 2020, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi tuh di tahun 2020 itu kan aku punya anak ya, sekitar masih balita lah ya. Nah, aku di situ udah balik lagi kerja harus. Karena aku harus balik kerja lagi kan anak udah nggak ada yang ngurus ya di rumah, kayak gitu kan. Dan aku untuk nyewa yang ngurus tuh aku kurang percaya sama orang lain. Saat itu aku baru banget jadi mamah baru lah intinya gitu ya kan. Lagi seneng-senengnya, cuman emang harus kerja lagi. Akhirnya aku mutusnya emang buat naruh anak ke mertua yang ada di kampung itu, yang di Pandeglang. Karena aku lebih percaya mungkin neneknya juga nggak akan ngapa-ngapain kan, kayak gitu. Nah, singkat cerita tuh aku udah jalan beberapa bulan lah untuk aktif kerja lagi ya kan. Udah waktunya aku jenguk dia saat itu. Udah pokoknya udah terencana banget deh, kayak suami aku suruh masuk pagi ya yang sekalian ngambil libur kayak gitu untuk beberapa hari lah kita untuk jenguk dia sekalian mudik, takutnya nanti lebaran malah nggak bisa mudik. Ya udah nanti aku atur gitu. Nah, pas di hari itu, hari kita mau berangkat ya kan, itu aku mau masuk pagi, suami masuk pagi, itu udah seneng banget kan, kayak gini udah aku udah beli mainan segala macem, namanya mau ketemu anak kan udah lama kayak gitu. Nah, sempet aku tuh pas lagi break kerja, aku nelfon anak ya kan, yang mau ngasih tau kayak mama mau pulang, tapi kan emang anak belum bisa, itu cuma mama doang gitu kan, kayak ih seneng banget ya pokoknya. Terus kata ibu yaudah hati-hati ya mama di jalan. Udah berjalannya waktu, aku masuk, terus waktunya pulang. Di saat itu aku pulang kerja itu sekitar jam 5:30 sore, baru keluar dari tempat kerja. Nah, itu tuh aku bukan dijemput, kita ketemuan di daerah Kalideres sama suami. Oh, jadi langsung berangkat itu? Langsung. Karena udah packing duluan ya? Udah packing, pokoknya udah prepare semua, karena kita udah excited banget, kayak gimana sih rasanya kangen sama anak. Udah semua tuh. Nah, cuman barang-barang emang yang bawa suami ya kan, karena dia yang bawa motor. Ketemuan lah kita ke Kalideres, aku menggunakan transportasi umum di saat itu. Nah, mungkin karena aku pakai transportasi umum, ngulur waktu lagi kan karena macet jam orang pulang kerja. Nah, nyampe di daerah Kalideres itu ketemu suami sekitar jam 7:30. 7:30 nih ya? 7:30 malam lah ya kan. Nyampe di situ ngobrol sama ini, kata suami yaudah tunggu si Fahri sama si Dinda dulu ya. Oh ikut, iya ikut. Oh yaudah, berarti kita nungguin dulu dia. Situasi situ sih jalanan ya cukup rame ya, kayak karena emang masih macet kan, masih macet tapi masih bisa jalan. Nggak lama jam 8 malam Fahri sama si Dinda dateng. Nah, kita ngobrol sebentar lah gitu, langsung aku bilang yaudah yuk keburu malam, nanti malah kemalaman di jalan gitu. Yaudah yuk, udahlah kita mulai. Suami lah yang mimpin jalan saat itu. 2 motor ya? 2 motor, berempat jadinya. Itu Fahri sama Dinda itu siapa? Fahri sepupu suamiku, Dinda adekku. Nah, kita iringan tuh ya kan, lewat Kalideres itu. Jalan, nyampe ada 2 jam lah perjalanan kita, sampailah ke daerah Serang. Dan itu keadaan juga udah capek banget sebenarnya kan, udah kayak aduh lapar lah kita, kayak mutusin buat makan, melipir dulu. Melipir tuh ada sekitar 30 menitan lah kita buat istirahat dulu. Nah, di situ kita pesan makan, udah kita lanjut perjalanan lagi. Tapi di situ jujur kondisi sih memang udah, orang kalau bilang udah gini-gini nih, kalau
Oh, udah bener-bener udah ngantuk, tapi karena emang mau ketemu ya harus gitu, kayak semangat. Awal mulanya pas di daerah Serang sih masih belum kenapa-napa, kita masih have fun aja sama perjalanan, masih seneng, masih ngobrol-ngobrol sampai kita ketemu yang namanya lampu merah, pertigaan lampu merah daerah sana. Beloklah kiri suamiku, kan biasanya emang kalau jalurnya kan belok kiri ya, kayak gitu. Nah situasinya juga sebenarnya dibilang sepi juga enggak sih, jalanannya rame mobil motor itu masih di jalan utamanya. Yang pas belok kirinya benar-benar kayak motor kita doang, belok kiri. Tak tahu nggak jauh sih dari belokan kita belok itu ada sekitar berapa 5 meteran lah, itu suami tak tahu berhenti. Nah aku bingung kayak apa yang berhenti, aku bilang kayak gitu. Sebentar deh, kayaknya nih aku salah jalan deh, kenapa kalau gitu. Salah jalan kan biasanya emang belok, aku bilang itu, ketemu lampu merah belok. Gak lihat deh di depan gelap banget. Jadi tuh situasi jalan yang pas aku belok itu, kenapa kita berhenti itu pas yang aku lihat ya, ini lampu nih jalan kita di sini, nah di situ jalan kan, di sini ada bangunan, batasannya bangunan itu kayak garis, kita di tempat terang, di sana gelap gulita. Oh, bener-bener nggak ada lampu. Ada gelap hitam. Nah kan suami aku berhenti, kayaknya aku nggak berani buat lanjut. Kayaknya kita salah jalan. Kita muter balik aja deh, kayak gitu. Udah akhirnya emang kita muter balik, emang ngejar waktu juga, takut malaman kan. Nah kita muter balik ke jalan utama itu. Terus, nah kita mutusin buat lurus. Dari lampu merah, lurus. Kan tadinya lampu merah biar sini. Kan dia jalannya ada ke sini. Kita lurus. Nggak lama dari itu udah masuk jalan area persawahan, terus ada rumah tapi persawahan lagi, tapi di situ belakangnya itu gunung. Gunung kayak perbukitan gunung lah gitu. Nah di situ awalnya kita nggak notice apa sih kayak gitu ya, emang udah biasa sih, emang letak sisi rumahnya, jalannya kayak sawah-sawahnya itu yang biasa kita lewatin. Cuman memang di situ tuh yang bikin beda itu ngap, udaranya nggak ada. Biasa ada angin kan kalau malam atau apa, itu nggak ada. Ngap kayak, kok aku sesek ya, kok kayak sesek. Tapi awalnya itu masih ngebatin aja akunya. Terus aku liatin, namanya perempuan kayak ngeliat gini-gini kan perjalanan. Ini gunung perasaanku deket banget ya. Biasanya tuh yang aku lewatin itu gunungnya itu cukup berjarak loh sama jalan, kayak masih di sana gitu kan. Tapi kelihatan sama kita. Tapi kalau ini berat, ini aku gunungnya itu paling di situ. Deket gitu, kayak kita kok makin didempet ya. Aku udah mulai, perasaannya udah mulai kayak aneh gitu kan. Aku bilang ke suami kan, sayang, apa ini jalanannya kok kayak gunungnya deket banget ya, perasaan yang biasa kita jalan itu kan gunungnya kan lumayan jauh ya kan. Terus suami mungkin belum notice ya, enggak lah perasaan kamu, iya kali ya. Aku masih berpikir kayak iya kali ya, kayak gitu kan. Nah itu tuh sekitar hampir mau jam 11 tuh. Aku ngeliat jam kan, aku pakai jam saat itu. Di jam segini lagi, ya udahlah, ngikutin aja sambil ngeliatin jalan, sambil megang suami kayak gitu kan, kayak kok nggak lewat-lewat ya. Harusnya kan setelah jalan sawah itu aku tuh nemuin pom bensin harusnya bang. Lewat pom bensin, harusnya udah ketemu pom bensin. Ini kok masih ini aja sih, masih gunung, sawah, rumah. Tapi tuh nggak beda, bentuknya nggak beda ya, sama aja dari kita masuk area sawah itu dari awal. Feeling aku tuh kayak kita tetap di sini kayaknya deh. Kayak berhenti ya gitu ya. Tapi kita jalan. Iya paham. Kayak gitu. Akhirnya aku notice soalnya, yang lihat ya sih dari tadi kita tuh nggak keluar daerah sini terus loh, kayak gitu. Terus suami tuh sempet diem kayak, enggak, udah positif aja, berdoa aja, kata gitu. Enggak, ini dikit lagi kok, pasti dikit lagi dapet jalan. Nah memang nggak lama dari suami ngomong kayak gitu, memang kita udah di ujung jalannya sawah itu. Nah pas masuk itu gelap kanan kiri, sampai aku begini gitu aja, merem sama melek warnanya sama, gelap banget. Nah karena memang pencahayaannya kan memang dari motor kita berdua ya, yang belakang sama aku kan, itu aku baru tahu itu kita masuk area hutan. Nah untungnya di saat itu tuh ada bulan, cahaya bulannya masuklah ke daerah situ. Terus sama di situ tuh aku nggak ngerasain angin, kayak sesek aja bawaannya tuh, kayak kita lagi ada di tengah-tengah orang banyak. Yang kita di mana yang? Ini gelap banget loh, gitu ya.
aku juga nggak tahu yang ini di mana ya, kata gitu. Ya gimana sih, aku bilang kayak gitu. Kan dia sendiri yang maksudnya yang nunjukin jalan ya kan. Kita di hutan, ini emang kita lewat hutan ya? Kemarin perasaan gak lewat hutan, kita masih lewat pemukiman rumah kok. Tahu deh, Pak Surya berdoa aja lah, moga aja nggak salah jalan lagi, kata dia gitu. Maksud yang kedua kali kita salah, mungkin ini salah belok dikit apa gimana? Aku mikirnya gitu kan, nggak ngeh atau gimana. Ya udah positive thinking. Tapi di situ sebenarnya aku udah takut banget karena aku takut gelap. Yeah. Jalanannya pada saat itu gimana tuh, Kak? Kondisi jalannya itu sebenarnya bagus bang, aspal. Kalau ukurannya itu 2 motor kanan kiri masih bisa, ibarat kata 1 mobil lah. Ya itu masih bisa. Cuman emang keadaannya itu jalannya agak ke bawah. Nah di sini kayak ada tanah tinggi, tanah ada seginilah dari jalan, jadi begini nih. Nah itu hutan. Nah di bawah agak ke bawah dikit itu udah jurang tanpa ada pembatas. Jadi cuma space tanah sedikit lah, itu rumput-rumput. Nah udah takut. Nah suami juga sebenarnya kayaknya kelihatan mukanya tuh takut. Nah aku bilang, kamu kenapa gitu? Nggak, udah nggak kenapa-napa kayak gitu. Nah di situ aku mikir dia ada di mana ya, mau lihat HP kan, HP ada di jaket ya, sinyal X, sinyal 0, nggak ada sama sekali. Tuh aku masih berpikir karena daerah pegunungan wajar, bener gak kan, kayak gitu di hutan lagi. Ya udah. Nah habis itu udah 11:30 lah, itu 11:30 kita, ini panjang banget jalurnya, belok. Aku rasa itu udah agak lumayan lama sih, orang udah mau jam 12 sih ya kan. Gak sengaja, tapi awal itu aku gak sengaja aku ngeliat ke kiri gini ya kan. Kataku, apaan tuh? Jadi modelnya tuh asap tapi gede banget, tapi bentuknya kayak gini, pocong, tapi nggak berbentuk pocong, tapi menyerupai kayak, tapi asap, bukan pocong kayak dedek gitu, enggak, kayak ngikutin dari sela-sela pohon gitu loh. Udah ngikutin dia? Kayak ngikutin, kayak aku tadinya gini, apaan tuh kayak gitu kan, terus aku begini lagi, aku nunduk, tapi apaan tuh ya, apaan ya, aku langsung ngomong gitu tuh suami, kenapa yang aku tadi ngeliat apanya yang, enggak itu cuman kamu salah lihat kali, kamu kesuges kayak gitu, kata dia. Ya kali ya, cuma kayak hati aku kayak enggak gue nggak salah lihat gitu. Aku coba berani diri kan, aku lihat lagi, ada bang masih, berarti kan aku nggak salah lihat dong. Iya. Aduh, astagfirullahaladzim, untungnya tapi nggak terlalu dekat, masih jeda berapa meter doang lah. Itu apa nih, ya Allah, astagfirullah, duk kayak gitu kan, ya Allah, astagfirullah. Aku langsung melukai, yang aku nggak salah lihat, yang itu apaan ya, astagfirullahaladzim kayak gitu kan. Udah tenang, kita di tempat kayak gini, kamu jangan kayak gini kayak gitu. Udah tenang, nanti malah kenapa-napa loh. Ya udah, aku tenang. Iya ada aku, udah diem, udah tenang hati dia, dan mencoba untuk nenangin aku gitu. Udah, terus aku nggak berani nengok mana, aku cuma lihat bawah aja, bawah pun juga gelap, jadi aku ngeliat apa juga di bawah kan, takutnya tadi bawah juga ada kan. Cuman pas udah ngeliatin itu tuh, pas aku nunduk tuh juga sebenarnya ada suara. Ya aku masih melogika suara orang ngedehem gitu loh, kayak gitu. Aku pikir awalnya tuh saudara yang belakang, ya kan, suara cowok, tapi kok suaranya kan berat kayak bapak-bapak, sedangkan saudaraku tuh masih bocil, masih muda banget lah. Suaranya nggak terlalu enggak. Ada 3 kali tuh, bukan Fahri nih, bukan si Fahri nih, bukan ini apa lagi nih. Tapi aku nggak berani ngomong dulu sama suami, takutnya ntar kamu halu, takut dia gitu lagi kan, takutnya ntar dia juga nggak konsen buat ini, karena kan bener-bener samping udah jurang ya kan. Suara, aduh ini lagi. Nah yang aku takut, cuman bilang gitu doang, aku takut, udah nggak usah ngeliat mana-mana, nggak usah lihat kanan kiri, udah nunduk aja kalau emang takut. Terus akhirnya aku ngomong sama dia, sebenarnya aku dari tadi dengar suara, kamu emang nggak dengar suara apa, kata dia gitu. Suara orang ngedegam sih, enggak, paling itu salah. Udah positive thinking aja kayak gitu, mungkin itu cuman perasaan kamu aja. Ya kita lanjutin perjalanan tuh kan, aku bener-bener nggak berani kayak kanan kiri tuh nggak berani, karena udah ngelihat yang asap itu ya, yang gede banget itu. Karena aku takut pas kalau aku nengok lagi mastiin ternyata dia ada masih kan, karena bener-bener jelas kayak set, kita belok ngikut set, kan emang jalannya begini, pegunungan kayak gitu kan, kayak gitu. Aku nggak berani, cuman kayak ada suara, ya untungnya suara ya, jadi aku masih kayak
udah kayak disuruh positif tinggi, tapi di situ udah campur aduk hati kan kayak gitu. Udah, yang ini masih lama nggak ya, ini kayaknya udah malam deh. Terus kok aku ngerasa sesek banget ya di sini, kayak angin gak ada, kayak panas banget, gak ada hawa adem-adem ya, padahal kita malam loh, aku bilang gitu. Terus sambil nyindir begini kan, udah kamu ini kali cuman capek atau apa, udah tenang aja, tenang, kita kan rame-rame kayak gitu, ya kan. Udah nggak lama, emang lumayan panjang sih itu jalur ya, jam 12 lewat lah kurang lebihnya itu kita nemu lah akhirnya tuh kampung. Posisinya tuh kampung tuh kebun dulu tuh, kebun pisang ya, kebunnya warga lah, kayak kebun warga. Pas ketemu rumahnya tuh masih dari bilik bambu gitu loh, bilik bambu anyaman. Terus atasnya itu masih kayak pakai palapa kelapa. Tahu kan ya gitu. Cuman aku di situ ya nggak notice apa, karena di desa juga masih banyak rumah kayak gitu, ya kan. Masih ngerti, tapi cuman di situ tuh kita nggak nemuin satu orang, kita pengen ketemu orang deh, yang penting kita tahu nih ada di mana. Kita ngikutin jalan aja, jalan kampungnya itu cuman keadaannya jalan setapak aja sih, kayak cuma cukup satu motor aja kayak gitu. Keadaan di kampung situ juga rumahnya dibilang banyak enggak, jadi rumah kebun. Nah, yang pada akhirnya kita ngelewatin kayak aliran sungai kecil gitu. Dibilang apa kayak got ya kalau kita bilang, bukan got, tapi kali agak lumayan gede. Nah, situ ada jembatan lah. Nah, situ tuh aku kayak, ada yang buat kue nih, bau pandan, wangi banget. Wangi banget. Tapi aku nggak lihat apa-apa sebenarnya. Tapi wangi, aku mikir ada bang pandan, berarti ada orang, ada yang lagi bikin. Iya. Ya kan, karena orang kampung kan kalau jam-jam segitu, karena kalau ada acara kan masih masak atau apa kan, mikir kayak gitu. Iya, bau pandan wangi banget. Ya Allah, nih bikin kue apa nih wangi banget kalau gitu kan. Ada orang kali yang daerah sini, atau ada yang lagi mau hajatan apa gimana. Cuman kata suamiku, gak, udah diem. Kok dia malah kayak gitu? Aku bingung, kan di spion kelihatan muka dia kayak gimana. Dia kayak, udah diem. Udah, pokoknya kamu lagi kalau nyium apa-apa udah diem ya, jangan langsung ngomong apa. Kenapa sih yang? Kan cuma ngomong dong, emang wangi kenyataannya. Wanginya wangi enak ya, wangi makanan pandan loh. Udah diem. Udah oke, gitu. Udah akhirnya kita naik tuh ada kayak tanjakan. Dari situ ada musola kecil sebelah kiri. Itu modelannya kayak musola biasa anak kecil ngaji kalau sore. Tuh. Nah, depannya itu pohon bambu banyak. Itu pas depannya itu. Musolanya bersih sih bang, bersih. Pakai lampunya pakai lampu kuning dia untuk pencahayaannya. Jadi agak remang-remang. Nah, tapi di situ suami, udah kita istirahat dulu deh lagi deh. Tadi kayaknya kita cukup lama deh. Kayaknya di jalan itu aku juga bingung ini kita lagi di mana, kata suami. Aku cobalah ngeluarin HP. Nah, saudaraku juga yang si Fahri, coba deh teh, aku lihat nyari sinyal deh. Itu dia jalan-jalan tapi nggak terlalu jauh kayak gitu kan. Nah, aku juga masih X, masih X, kataku. Ya ampun, ini deh coba lihat deh tuh masalahnya, kali di belakangnya ada marbot atau apa. Masih kayak berharap lah ada ketemu orang satu aja kayak gitu kan. Coba deh nanti dulu ya, aku minum dulu, katanya suami. Minum dulu deh, masuk dulu lah itu kan. Tetap ini di mana ya, pengen ngubungin keluarga juga, kayak mau ngasih ciri-ciri tempatnya, kali keluarga tahu gitu kan, tapi nggak ada sinyal ya kan di situ. Gak lama tuh aku nyium bau pandan lagi, tapi nggak sekenceng waktu pas di rumah-rumah warga itu. Nyium tapi semeriwing. Nih bau pandan lagi, kata gitu. Dalam hati aku, tahu aja aku lagi lapar lagi, aku bilang gitu ya kan, maksudnya kayak masih nggak kena tis apa-apa gitu kan, kayak gitu. Si Fahri juga ada teh nggak ada sinyal, aku udah kesana gitu. Ya terus gimana dong, aku bilang gitu kan, kita di mana nih, kayak udah lama banget deh, badan aku udah capek banget juga kayaknya nih. Tar dulu deh teh, coba deh AA udah ngeliat orang belum di dalam, udah ngecek belum ada orang nggak. Udah, kata AA mah nggak ada. Pas kita lagi nggak jauh dan ngomong gitu, kayak ada orang kayak batuk tapi kayak gini doang, gini. Tapi suara cowok. Itu kalau didengar tuh kayak di belakang musolahnya. Nah, di situ laki-lakinya lah, kayak suamiku sama si Fahri yang, yaudah deh coba deh aku cek deh kali ada orang di situ ya kan.
Ya udah deh sekalian tanya ini kita di mana, terus mau ke desa S tuh kita lewat mana, udah mau pagi udah jam segini. Nah mereka ke belakang lah ya kan, nggak ada 5 menit mereka balik tapi pucet mukanya dua-duanya, pucet kayak udah yuk lanjutin perjalanan aja yuk. Kenapa kata adik aku gitu, kau udah yuk kita lanjut aja kita. Kenapa sih yang nggak apa-apa tadi orang kan gitu kan, kamu udah nanya kita lagi di mana. Udah nanti aja kalian ntar ketemu orang lagi. Emang kenapa nggak dijawab, apa orangnya ini apa nggak ada orangnya. Enggak udah nanti aja ya sayang. Ya udah dia mencoba untuk biar aku nggak banyak nanya kali ya. Iya. Tapi muka dia tuh membuat aku kayak kenapa kayak gitu ya kan. Udah yuk akhirnya kita jalan lanjutin, tetap kita ngelewatin rumah-rumah warga tapi nggak ada orang. Biasanya kan kalau di kampung tuh adalah kayak pemuda keliling atau gimana ya kan, biasa di kampung. Gak ada, nyampe kita ke ujung jalan. Udah di situ kita udah nggak ada harap kayak ini nggak ada orang apa ya daerah. Kita mau nanya aja susah, mau nyari sinyal susah, kayak ngedumel kayak gitu kayak ya Allah ini gimana, ini di mana. Nah udah itu masuklah kita ke area kebun, modelnya kebunnya itu kebun-kebun kayak sawo kayak gitu itulah, kebun-kebun kayak gitu tapi nggak panjang. Nah di situ kita kebun lagi tapi untungnya ada lampu di jalannya. Keadaannya jalannya kalau yang di kebun itu rusak. Rusak banyak batu, jalan batu. Itu yang bikin kita agak lama kan jegluk. Yang ini nggak bisa cepet apa yang serem banget yang ini yang beneran deh kata gitu. Iya ini udah cepet, kita kalau cepet-cepet kita yang jatuh, ini jalanannya kayak gini licin kayak gitu kan, batunya banyak. Ya udah cepet, untungnya nggak lama masuklah kampung lagi. Tapi kampungnya ini rumahnya juga bukan yang kayak yang pertama, rumahnya udah bagus. Cuman anehnya masih pengap, masih nggak ada angin. Aku masuk yang daerah sawah itu sampai ketemu kampung yang kedua kali itu masih nggak ada angin. Masih nggak ada angin, pengap, sesek masih kayak gitu rasanya. Aku bilang yang apa? Kok perasaan aku dari tadi aku ngap banget, aku sesek banget, apa aku asam lambung aku naik apa gimana gini. Tapi perut aku nggak sakit, aku bilang gitu. Tapi ini pengap loh, aku kayak berasa ada di kereta banyak orang. Udah bismillah aja ya sayang, udah kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Dia cuma bilang kayak gitu mulu dari tadi, aku bingung dong apa sih, kan aku cuma bilang nggak bisa ngap kayak gitu, nggak bisa napas. Ya udahlah aku males nanya dari situ, udah kayak males nanya. Ya udahlah, tapi cuma di situ aku udah bingung kayak ini di mana sih, aku sambil ngeliat kali ada orang atau apa di terasnya ini kayak ada nggak ya gitu. Tapi sepi banget keadaannya, bener-bener sepi banget. Nah di situ tuh aku mulai kayak ya Allah ini sebenarnya lagi di mana ya Allah kayak gitu kan. Coba ya Allah pertemukan sama orang satu aja, pengen nanya ini ada di mana biar cepet sampai. Gak lama ketemu kita segerombolan bapak-bapak. Di jam berapa masih inget gak itu pas ketemu gerombolan bapak-bapak? Kurang lebihnya itu sekitar palingan jam 2-an lah. Kurang lebihnya lumayan lah itu. Baru ketemu bapak-bapak itu ya. Seneng dong, kita kayak ada harapan kayak ih ada orang, kita mau nanya. Nah suami gini, ada orang tuh kata, iya yang ada orang gitu. Akhirnya kita nyamperin lah ke arah gazebo itu. Suami yang turun, karena kan dia yang tahu bahasa Sunda ya, akunya enggak. Yang turun, aku nunggu di motor. Turunlah, dia nanya lah pakai bahasa Sunda yang halus, menurut aku halus sih, punten pakai punten segala macam kayak gitu. Nah ada bapak salah satunya bangun nyamperin dia, tapi di situ aku bingung. Pas suami aku nyamperin tuh mereka berlima tuh langsung kayak natap kita semua gitu kayak gini gitu, tapi ekspresinya tuh gak ada, ya udah begini doang, lempeng aja kayak gitu. Tapi matanya kosong. Nah satunya juga sama nyamperin tapi cuma begini doang. Ditanya diam, ditanya lagi sama suami aku diam. Akhirnya kayak mungkin bukan pakai bahasa Sunda kali, pakai bahasa Indonesia. Sampai ditanya pakai bahasa Indonesia, diem.
kayak mimiknya agak kayak gini. Dari yang biasa juga gitu. Aku lihat dari itu aku salah apa gue? Salah apa nih rombongan gue? Kayak gitu kan. Terus tahu di situ suamiku kayak, "Yaudah punten Pak, makasih ya." Gak dijawab, langsung Anjir. iya. Terus aku kenapa ya? Nah sempet aku megang suamiku tangan ke dia, yang cepetan. Dingin banget tangan suamiku, dingin banget gitu. Wah, apa nih anak? Gitu kan. Gitu langsung, udah cepet. Dia aja ngituin kunci aja nyampe kayak gimana sih? Gitu kayak, apa sih yang kenapa? Gitu. Ntar aja katanya. Tapi dia sambil kayak panik, udah cepetan kayak gitu kan cepetan. Lah aku kan di belakang, kenapa? Tapi aku sambil ngeliatin orangnya, paham gak sih? Kayak, kenapa? Apa yang salah? Kenapa? Kita kenapa? Kayak gitu kan. Udah. Nah dia jalanin gitu. Udah dia, ntar aku kasih tahu gitu. Nah, dia masih ngomong kayak gitu, masih kayak gemeteran gitu buat ngendarain. Nah, aku juga mikir, kenapa sih yang kenapa gitu. Perasaan tadi ada aja yang ditemuin, ada aja yang aneh-aneh kan. Aku ngeliat dong kenapa sih, sampai aku lihat itu orang 5 sama yang diri itu, yang diri nggak balik duduk loh. Dia tetap di posisi yang pas diri itu. Ngebelakangin dong jatuhnya. Aku kan kemarin ninggalin dia kan. Aku nengok dong. Iya. Nengok dong. Itu pun adikku juga ikut nengok kayak, emang kita salah apa sih? Dia sampai ngapain? Kayak begitu. Kayak gitu kira. Salah apa kita? Kita salah. Sampai bilang, kamu ngomong apa? Kita salah apa? Enggak. Kan kamu dengar tadi aku nggak ngomong apa-apa. Udah ntar aja. Penasaran aku dong ya kan. Udah ngeliat tempatnya, maksudnya udah nggak jelas ini tempatnya antah berantah di mana. Terus keadaannya bikin capek. Cuman di situ tuh pas posisi suami udah ketakutan kan berarti udah nggak ada yang bisa nenangin aku dong. Aku pun juga orangnya kan parno. Di situ tuh aku cuman kayak, ya Allah, awalnya tuh ini semua dipermudah loh semuanya. Ngambil libur di ACC, aku segala-segalanya dari finansial juga semuanya kayak lancar semuanya kayak gitu. Kok kenapa di saat kayak on the way kayak gini, di saat kita udah detik-detik mau deket loh, kenapa dikasih jalannya begini? Tuh, di situ tuh rasa ya marah, ya bingung, ya kesel, takut kenapa udah berpikirnya karena dari awal aku udah nggak enak feeling aku kan. Kayak pengen ketemu anak kayak gitu. Udah aku cuma pengen ketemu anak, ngebayar waktu aku yang dimana tuh anakku masih butuh aku tapi aku harus kerja. Wah pokoknya rasanya tuh bener-bener rasa campur aduk. Rasanya juga pas aku ngeliat itu orang tuh, aku tuh juga main nanya, aku mau pulang loh, aku ini lewat mana kayak gitu. Di situ aku cuma kayak, ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kau tahu niat aku dan suami dan rombongan itu baik. Tolong kalau memang harus dipertemukan hal-hal yang seperti ini, yang menyulitkan, tolong dipermudahkan, tolong dikasih jalan. Aku bilang gitu, jangan diperlihatkan kesulitannya lagi. Aku cuma pengen ketemu anak, kayak gitu. Terus aku diem di situ. Gak apa-apa. Keinget berarti ya. Ngerti sih. Perasaannya tuh pasti campur aduk banget sih. Aku cuma takut gak bisa balik. Di situ takutnya gitu doang. Karena gimana ya? Aku baru jadi ibu baru, tapi aku juga harus jauh juga sama anak yang baru aku lahirin. Tapi satu sisi aku punya tanggung jawab kerja. Cuma di situ emang benar-benar dalam keadaan aku udah nangis, udah jatuhnya pasrah ya. Jatuhnya pasrah. Dede, doain mama di sana ya, biar mama selamat sampai rumah. Aku bilang gitu. Doain ayah juga biar kita sampai sama-sama. Di situ tuh kayak udah, aku udah pegangan suami aku udah kayak, Bismillah. Aku coba nguatin diri aku juga ya kan, bisa insyaallah bisa, Allah baik. Nah alhamdulillah tuh ada sekitar 15 menit lah dari aku doa gitu ya. Gimana caranya aku juga nggak tahu karena waktu itu kan posisi aku juga nunduk, aku nangis ya, aku capek, terus aku sedih gitu kan ya, marah. Udah ada di jalan dan di situ aku udah ngerasain angin. Oh di jalan besar lah.
dari jalan kampung itu, nggak tahu suami aku lewat mana, karena aku posisi nunduk terus aku nangis kan masih. Itu tuh aku tahu aku baru begini tuh udah kena angin, karena kan adem ya, udah kena angin. Karena aku lihat kanan kiri jalanan saat itu juga jalanannya juga lebar ya, bisa buat 2 mobil juga bisa kayak gitu. Di mana ya? Nah nggak jauh dari situ tuh kita ketemu sama pertigaan ke kiri itu ada pelang ya kan, ke alun-alun, ke sini ke arah pantai. Tapi di situ tuh kita nggak langsung main belok mana-mana, enggak, kita berhenti karena kita masih bingung. Dengan apa yang terjadi? Iya, kita masih bingung. Terus di situ kita berhenti, aku cuma duduk kayak udah lemes banget. Kita bisa pulang nggak? Suami aku buat kayak mungkin udah ngeliat aku kayak udah kacau banget kayaknya. Bisa, percaya bisa. Nah, masih ingat ada mobil Swift merah lewat kita. Emang keadaannya bukan yang pelan, dia kayak ugal-ugalan kalau orang bilang ya, ngeng gitu kan. Cuman ada mobil, berarti ini kita benar kali di jalan, berarti mobil ada orang berarti kan, di sini udah ada orang. Aku sempet kayak ngikutin, ntar kalau kayak tadi lagi gimana, takut aku kesasar lagi, aku gitu. Aku udah kangen sama Dede, aku pengen peluk dia. Dia bilang gak, yakin insyaallah. Udah tuh kita mutusin, oke lah kita ngikutin itu mobil, meski kejar-kejaran. Ya kan kejar-kejaran dia kebut kan. Yang hati-hati ya, ini masalahnya masih daerah gunung, jadi jalannya masih begini-gini kan. Rumahnya aja ada yang di bawah. Hati-hati. Nah aku feeling kayak gini, ini kayaknya orang sini deh, karena ngendarainnya kayak udah tahu ininya jalurnya. Kayak ini. Nah gak lama dari situ tuh dia belok ke kiri, tapi aku bilang, yang kayaknya nggak ngikut situ deh, coba kita ngikutin jalan aja lurus gitu kan, aku bilang. Terus suami juga iya sih, aku ngerasa juga gitu sih, lurus aja deh kita ini. Kayaknya kalau yang tadi kayak udah nyampe tujuannya deh, karena pas udah belok kiri tuh dia nggak cepet, dia melambat. Kayak masuk gang gitu ya. Kayak gitu. Nah yaudah kita ngikutin jalan. Ada sekitar udah kali jam 3 lebih itu nemu warung. Masih ingat warungnya sebelah kiri. Nah mungkin karena suami juga pengen nenangin dulu kali ya, takut ke jalan malah ada apa-apa. Kita berhenti dah tuh berempat di situ, pesen teh anget, ya kan. Nah ibunya nggak tahu kenapa mimiknya kayak pada dari mana jam segini. Nah aku bilang sama suami, kita dari Jakarta Bu, mau pulang ke Desa S. Hah? Kenapa nggak lewat tempat rame? Kata dia gitu. Aku baru tahu itu kita ada di mana dari ibu itu. Langsung lah aku gini, emang ini daerah mana ya Bu? Ini Neng, di Desa M. Aku bingung. Desa M. Aku nanya dong sama suami yang orang itu, kamu tahu yang? Aku pernah dengar, tapi aku belum pernah kayak jalan ke situ sih, belum pernah. Ternyata ini, kata dia juga kaget ya kan. Terus kayak tapi emang ini jalur buat pulang. Terus si ibu-ibunya itu kayak, kalian nggak kenapa-napa kan? Lah aku makin bingung sama suami. Bu emang kenapa? Aku tanya dong, emang kenapa Bu? Nggak kenapa-napa, alhamdulillah sih Bu, cuma tadi agak kesesat aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian nggak kenapa-napa. Pertanyaan dong buat aku, buat kerombongan. Nah ceritalah di situ dia. Jadi di situ emang humble banget ibunya tuh, kayak mungkin sambil nemenin kita kali ya, tahu kita semua pada pucat mukanya ya kan. Gini loh Neng, lain kali kalau emang mau pulang jangan malam, apalagi lewat situ, karena banyak loh yang kesesat nggak pulang. Anjir. Bingung aku, maksudnya gimana ya Bu, kayak gitu kan. Iya gini loh Neng, jelasinnya ibunya juga bingung ya kan. Jelasnya bingung ibu juga, cuman intinya gini loh, kalian sekarang tuh harusnya lebih bersyukur karena kalian gak kenapa-napa, karena belum lama itu ada yang kayak kalian nih, tahu lewat sini nih disesatin. Temannya itu tuh kayak nggak
gak ketemu sama dia gitu. Wah. Ya kan? Aku musiknya, serius Bu? Kayak gitu kan. Sampai segitunya Bu. Kamu lewatnya gimana? Kayak gitu ditanya kan. Ya aku jelasin, aku lewat hutan sini Bu, sama gini-gini. Tapi aku nggak tahu kampungnya di mana karena saat itu pas aku megang HP nggak ada sinyal Bu. Aku cerita. Ya udah nggak apa-apa. Intinya kalian udah sampai di jalan ini udah aman. Hati-hati aja. Nanti kalau dari sini ya jangan lupa berdoa. Ya niatnya baik, jangan yang aneh-aneh. Ibu doain dia jalannya lancar ya sampai rumah kayak gitu. Cuman di situ aku masih pertanyaan aja, kenapa? Kok nyampe gitu? Emang di situ ada peraturan yang tidak tertulis kah yang nggak sengaja aku sama rombongan langgar kah atau gimana kah? Ya kan? Nah sempat aku tanya kayak gitu sih. Kalau kata ibunya sih nggak ada kayak gitu mah, nggak ada katanya gitu. Nggak mau menjelaskan secara detail tapi dia bilang nggak ada kayak gitu. Dia cuma ngasih tahu niat hatinya itu yang terjadi katanya gitu. Kamu niat baik insya Allah kamu selamat, niatnya buruk ya balik lagi ke niatnya bakal kejadiannya sama. Oh yaudah Bu, makasih ya Bu, aku bilang kayak gitu. Dan itu pun juga udah kayak orang persiapan mau azan subuh. Itu tuh udah ya leganya ya kita tahu itu beneran ya jalan ya. Udah ada orang, ada ibu itu, terus ada mau azan, nggak mungkin kan itu yang ini kan. Nah di situ ya udah Bu, nah di situ udah ada sinyal. Situ tuh sebenarnya udah ada telepon tuh dari ibu sama bapak. Udah ada banyak semuanya banyak ada kayak dia di mana, miss call banyak, masuk nanya kabar. Iya kayak gitu. Dari situ aku nggak mutusin buat nelfon balik sih karena aku ngejar waktu juga kan ya. Jadi udah aku itu adalah bayar segala macam, kita lanjutin perjalanan. Ternyata pas kita ikutin jalan nembus-nembusnya itu tempat wisata waterboom daerah sana. Itu kita sering ke pantai lewat situ, makanya kita tembusnya ini. Suamiku ya ini mah jalan ini kata dia gitu kan, jalan X. Ih yaudah ini kita udah dari situ udah tahu jalan, akhirnya belok kiri tuh ke arah rumah kita. Nah seiring waktu kita lewatin jalan udah sampailah rumah. Sampai rumah itu bapak sama ibu udah di depan, udah nungguin kayak udah cemas gitu ya kan. Dari Bu, assalamualaikum Pak gitu kan. Waalaikumsalam. Ibu yang pertama kali berangkat jam berapa kayak gitu. Kamu berangkat jam berapa kalian itu, jam segini baru sampai. Ibu lo nelfonin dari tadi nggak diangkat, nggak dibales. Kamu kemana? Kalian kemana dulu? Bu, nggak kemana-mana. Kita itu berangkat sebenarnya itu jam 8 benar-benar pulang kerja tuh kita nggak istirahat kemana-mana, cuma istirahat paling cuma makan doang, itu juga daerah Serang gitu. Tapi kita sempat kesesat. Terus ibu bapak kesesat gimana? Kayak baru pertama kali pulang aja, ya kan? Maksudnya pertama kali pulang malamnya kita baru itu ya. Biasanya naik mobil, naik bis. Terus bapak gini, kesesat gimana? Di mana? Terus kata suamiku lah, aku bilang, iya Pak, tadi aku sama rombongan tuh sama si Fahri tuh, tanya aja Fahri, kita tuh sempat masuk hutan, makanya aku bingung kok pulang masuk hutan gitu. Terus si Citra juga udah kayak khawatir, kayak cemas, kayak udah parno, ngomongnya udah asal nyeplak aja kayak bau inilah, bau itu diomong sama dia kata gitu. Terus bapak coba ngeliat aku coba kayak kayak gitu kan. Terus kayak yaudah tapi jangan langsung masuk ya kata bapak gitu. Kenapa Pak? Yaudah nggak usah langsung masuk, ini aja cuci muka sama cuci tangan dulu tuh di samping. Ada kan jadi rumah keluar pagar itu nembus pintu belakang dapur. Nah situ disuruh, karena kan kalau masuk dulu ngelewatin kamar ada dedeknya ya kan. Nah situ tuh kenapa nih bapak nih? Gitu kan. Emang untuk informasi bapak aku tuh lumayan bisa ya, bapak mertua. Nah terus udah balik lagi disuruh gak boleh masuk, suruh duduk dulu tuh di teras semuanya. Nah dia masuk ke dalam bawain air ya kan, bawain air suruh minum nih haus kan, ngomongnya begitu. Coba kalau aku Citra udah minum tadi udah minum nurut sama orang tua. Iya deh, tapi kita minum. Nah suamiku kali ya, mungkin kan anaknya kali,
kenapa Pak? Pakai bahasa Sunda pokoknya artinya enggak kenapa-kenapa. Si Dinda tuh suruh minum sama basuh mukanya, kalian juga semua basuh kayak gitu. Pakai air itu tuh. Air yang di gelas itu, tapi dikasih satu-satu tuh gitu. Udah 10 menit mah udah pada masuk tuh si Dinda tuh sama si bapak di luar ya kan. Kayak Dinda sini sama bapak dulu, tapi sambil diajak ngobrol kayak nggak dikasih tahu gimana enggak, cuman diginiin doang. Ini berat gak tadi kita? Baru tuh dia cerita, aku juga baru tahu. Iya berat Pak, tadi pas lagi aku sama Kak Citra itu ya, aku kan di belakang, paling belakang sendiri. Tas aku ada yang megangin gitu kayak ditarik-tarik. Aku jadi kayak oleng-oleng gitu. Terus apa hari, Neng jangan goyang-goyang ntar jatuh kata gitu. Tas Dinda kayak ada yang narik-narik. Hah? Ya udah pegangan aja, udah pegangan kenceng ya biar nggak jatuh. Ya, tapi itu tetep tas aku kayak aku nahan ditarik katanya gitu. Dia baru cerita. Nah aku baru tahu pas udah nyampe rumah. Gitu. Terus bapak cuman diem kayak pantesan. Ya udah nggak apa-apa, udah pergi kok. Lah aku begini, pergi? Maksudnya apa? Aku nanya lah ke bapak, Pak maksudnya gimana Pak? Iya, si Dinda itu tadi bawa oleh-oleh dari sana. Oleh-oleh maksudnya gimana Pak? Itu, takut gak Citra nanti kebayang gak gitu kan? Enggak janji enggak. Cuman Citra penasaran apa sih? Apa yang bikin semua itu kenapa gitu kan? Tadi yang ikut si Dinda itu bentukannya si perempuan, cuman lidahnya pewanjang, ngeluarin sih kayak pokoknya serem kata bapak mah pengen jelasinnya tuh. Cuma udah nggak usah dibayangin, udah bapak ini kita udah disuruh pergi, udah di ini dah pokoknya. Serius Pak? Iya makanya tadi Dinda nggak boleh masuk terakhir, dia disuruh terakhir kan? Kenapa? Takut ke anakku. Gitu. Cuma di situ ya udah enteng belum? Udah Pak kata si Dinda ya. Terus dari hati keren lu Din, gua kalau jadi lu udah pingsan di tempat ya kan. Udah di situ aku masih penasaran tuh sama yang masalah suami aku yang aku bilang bawa pandan, dia tetap udah diem sama yang orang 5 itu aku masih penasaran karena kan ngeliat bener-bener deket dia. Terus yang buat dia takut itu apa? Karena yang aku lihat dia nggak ngomong apa-apa kan. Tapi itu kita tidur. Nah udah paginya dong. Udah pagi dia udah enak lah. Udah ngopi udah segala macam. Ajak ngobrol lah. Aku penasaran. Sayang, iya semalam tuh yang waktu itu tuh masih inget gak? Yang aku bilang, wangi banget bau pandan. Kok aku diomelin? Kenapa? Gitu kan. Gini loh sayang. Sebenarnya aku tuh ngeliat pocong tapi gede banget tapi diem. Terus aku ngoceh baik katanya nggak boleh ngomong di tempatnya. Paham nggak? Paham ya. Katanya makanya aku diomelin kan tapi aku nggak oong gitu katanya gitu kan. Kamu nggak bilang. Terus kamu mau tahu juga aku kenapa sama Fahri ngibrit setelah di belakang itu musola. Ya kita ketemu sama orang, baru kita mau ngomong, baru gini, Pak mau Pak gitu. Terus gitu, orangnya nengok, kata dia matanya hitam bolong. Anjing. Iya, kata bilang, orangnya gini, rada bungkuk gini. Cuma awalnya pas lagi belum itu kayak orang, makanya itu aku bilang, aku langsung lari sama Fahri. Aku nggak berani cerita, kita masih di tempatnya. Kan dia nyeritain kalau lagi enak kan suasananya itu dia. Nah, pas yang terakhir itu kenapa aku sampai gemeteran? Sebenarnya yang kita lihat rumah orang itu bukan orang yang kata itu. Karena dia tuh pernah dibilang kalau kata bapaknya ya, kalau kita ketemu orang yang nggak ada garis ini, filter. Iya, itu bukan orang. Itu nggak ada. Nggak ada. Kan dia yang lama yang di depan tatap-tatapan. Iya, yang lebih ngeliat detailnya ya suami ya. Iya. Makanya pas aku itu pas aku nanya ketiga kali udah kayak ini kenapa sih, pas aku baru itu aku baru punten Pak permisi, makanya aku langsung pulang. Katanya kita langsung ngajak kamu pulang. Aku cuma takut kenapa-napa doang
kayak gitu. Cuman di situ aku sebenarnya ya udah amburadul lah rasanya kata dia gitu. Nggak mau ngasih tahu kamu takutnya kamu malah ngegeledak atau kamunya lebih shock karena yang aku lihat kamu di situ kayak udah eh, moodnya tuh udah kayak udah hancur banget kata dia begitu. Oh jadi gitu ya. Emang kenapa kalau misalkan kita masih nanya ke di situ? Ya, aku nggak tahu ya bakal kejadian kayak gimana. Cuma kalau kata bapak misalkan ya kayak orang aja nggak orang kita nggak dijawab, ya udah kita pergi aja. Itu takutnya mereka nggak berkenan. Aku emang punya sensitif pas sampai kita pergi pun sampai diliatin kan sampai kayak gitu. Nah kejawab lah semua itu. Oh pantes. Terus tapi aku niatnya di situ cuman sampai pusingnya itu kayak kan niat aku cuma mau jenguk anak ya kenapa ditemuin kayak gitu-gitu ya kayak gitu doang. Terus aku sempet lah ngobrol sama bapak yang ngerti lah gitu, Pak kenapa ya Pak kemarin pas Citra sama yang lain pada pulang harus kayak ketemu hal-hal aneh kayak gitu kenapa Pak? Kan padahal niatnya kita semua tuh gak ada yang jelek. Ternyata pas dikasih tahu alasannya niat jelek nggak, fisiknya gimana? Gitu. Maksudnya apa? Fisiknya fit nggak, sehat nggak kayak gitu. Ya emang sih aku bilang emang salah Citra sih Pak, salah kita semua sebenarnya sih. Keadaan itu memang keadaan kita udah capek pulang kerja, udah benar-benar kayak harusnya istirahat kita paksa buat jalan yang dimana perjalanannya juga lumayan jauh, makan waktu. Nah di situ sebenarnya kita juga sebenarnya udah capek sih Pak, badan udah ngedrop banget. Hal-hal kayak gitu terkadang sama makhluk-makhluk kayak gitu kan ada yang jahat, ada yang usil, ada yang baik. Mungkin kamu dapet yang usil katanya gitu. Nah terus lain kali kata bapak kalau emang mau jenguk dede atau emang mau mudik lagi kalau itu ambil pagi aja atau enggak sekalian siang aja nggak apa-apa macet-macetan yang penting selamat ya. Yang penting lagi sebenarnya selain doa badan kalian tuh sehat nggak capek seenggaknya istirahat dulu lah biar ibarat kata kamu fokus buat jalan. Iya Pak maaf ya udah buat pelajaran aja. Nah situ udah kita udah sharing udah tahu terbongkar semuanya ibarat kata kita tuh tahu oh ternyata kesalahan kita tuh ternyata maksain nggak sayang sama diri kita sendiri kayak gitu. Kayak oke lain kali emang nggak boleh maksain kalau emang capek mendingan naik bis kayak gitu. Udah dari situ udah berhenti di situ. Pernah aku nelusurin lagi karena aku masih bingung itu desa apa. Waktu pulang aman nggak? Waktu pulang kita siang. Oh siang. Iya. Aman. Dan lewat alun-alun. Oh. Okay. Saat itu ya, jadi aman sentosa. Tapi di situ tetap orang tua karena habis kejadian itu, gue jangan segala macam tetap ya. Kalau itu terus ya senengnya ketemu dede ya kan akhirnya. Nah pas pulangnya juga udah disuruh pulang siang nggak boleh pulang sore nggak boleh. Apa-apa pulang siang aja kayak gitu. Udah pulang siang nah. Pas sempet aku mudik lagi tapi jedanya ada setahun dari kejadian ini ya. Itu aku dari posisinya dari kampung mau ke Jakarta pulangnya. Dari rumah kebalikannya. Nah itu aku pakai travel ya pakai travel. Nah kebetulan banget ternyata travelnya itu lewat jalur yang kemarin aku kesasar karena masuk ke deket jalannya Waterbumi tuh. Oke. Aku masih inget dong pastinya ya kan. Wah kesini nih. Aku nanya awalnya namanya kan sup ya sup namanya. Pak aja sih nggak usah sup kayak gitu kan karena kenal. Oke. Oke dah Pak sup gitu aja ya. Di sini kan kita mau ke arah Serang ya. Jalanannya ini doang apa ada lain kan kayak gitu. Terus dia bilang enggak di sini doang yang ada kita tapi kita mau ngelewatin. Oh oke. Kenapa? Enggak kenapa-napa. Awalnya tuh masih kayak gitu kan. Aku masih penasaran mana nih desanya nih, mana nih musolahnya nih, mana nih yang kemarin yang gue lewatin. Kalau siang kan terang ya kan. Siang keadaannya sampai ke arah udah kayaknya udah tinggi deh itu jalannya udah di atas tuh. Nanya lagi aku ini ke hutan-hutannya hutan apa sih kayak gitu kan. Ini kebanyakan mah hutan duren teh kayak gitu. Aku nanya lah di sini ada kampung nggak sih yang ada musolahnya gitu kan.
nggak ada lah teh, mana ada bangun musala di sini, kebon yang ada ya palingan gazebo kecil yang buat nungguin orang durian jatuh, panen kan jatuh, orang yang punya nungguin ya kan, ada paling kayak gitu doang. Kalau itu mah nggak ada. Dan dibuktiin memang pas aku lihat-lihat kan emang nusirin ya kayak gitu, emang nggak ada nyampe ke jalan raya Serang Gede itu nggak ada. Nah di situ yang sopirnya itu bilang langsung kayak, kenapa teh kayak gitu, enggak kenapa-napa, cuma nanya aja kayak gitu. Apa dijailin ya, diusilin ya, disasarin ya, kok bisa kayak gitu? Hah, emang kenapa gitu, emang kenapa sih gitu kan. Gak apa-apa teh, ya intinya mah niatnya baik mah gak bakal diapa-apain kok. Iya sih, ya udah gak usah dibuat takut atau gimana, kan yang penting tetehnya juga selamat. Oh emang banyak seringnya. Dan dia pun juga menyatakan memang sering ada orang yang sering kesesat kayak gitu di daerah situ. Di daerah itu? Ya. Di daerah mana? Tahu nggak? Nanti searching. Itu terkenalnya adalah tanjakan. Oh, itu di daerah. Itu jadi serem karena sering kedapatannya kecelakaan yang makan korban. Aku pernah diceritain itu sama ibu, di situ ada rombongan anak sekolah yang tur kayak berenang kan, di situ kan ada wisata pemandian air panas dari mata air. Iya. Ya, itu pas lagi lewat situ tuh setruk-truknya ngeguling. Terguling. Okay. Itu. Nah, terus kalau di daerah yang aku kesesat itu memang banyak. Karena aku pernah nanya itu katanya mah gunung, deket gunung. Yang gunung ngedeket itu? Aku nanya, kan itu kan gunung ya. Itu sebenarnya kalau aku lihat kan itu kayak orang biasa daki-daki ya. Cuman nggak ada treknya, nggak ada. Aku cuman kayak orang yang suka daki-daki, kan aku sering ngeliat-ngeliat kayak gitu kan. Di daerah itu pernah ada satu kejadian itu ya? Ada. Siswa ya? Siswa itu. Terbalik. Sebenarnya banyak sih di luar itu, cuman aku kurang tahu ya. Cuman itu dapat cerita aja dari mertua yang asli orang situ kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau biasanya Kak Citra itu mudik, kalau pakai motor ya, normalnya berapa jam? 4 jam. 4 jam tanpa doang? Berhenti ya. Palingan kalau misalkan aku berhenti nih, paling jedanya cuma 5 jam aja, karena nggak terlalu jauh juga. Kalau misalkan ini kita mutusin nggak banyak berhenti karena pengen cepet nyampe. Kalau nggak banyak berhenti 4 jam, kalau ya ada istirahatnya sedikit, sekitar 5-6 jam lah 5-6 gitu. Jam. Nggak terlalu sampai lama kayak kemarin gitu. Tapi kalau dari Kak Citra sendiri pernah cari tahu juga gak, ada mitos gak di daerah tersebut gitu? Ada mitos yang mungkin nggak boleh dilanggar atau apa? Enggak sih, aku kan tadi pas yang sama ibu-ibu itu kan, ibu-ibu itu juga bilang kan nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau Pak Supir nih, Pak Supir itu juga pas kemarin aku tanya tuh, yang pas aku balik lagi itu, dia juga cuma tidak menjelaskan secara detail. Cuman dia cuma menjelaskan balik lagi ke niatnya. Niatnya baik, ya nggak apa-apa. Niatnya buruk, ya tanggung sendiri. Berarti kan nggak menjelaskan sesuatu, tapi dia cuma ngasih tahu gitu doang. Aku tanya lagi ya nggak dijelasin kayak gimana kan, enggak kayak gitu. Tapi emang ada ya orang pulang kampung niatnya buruk? Dia misalnya niatnya mau trek-trekan gitu di kampungnya, gimana sih? Nah itu kan makanya gue bingung kan. Gue mau ketemu anak tapi disulitin kayak begini. Nah kalau perkara cuman fisik doang, ya mau sampai kayak begini, ya kan? Makanya aku kan ngobrol konsultasinya sama bapak kan yang ngerti kayak gitu. Ya dia bilangnya kayak begitu, kayak ya lain kali sayang fit kayak gitu, sayang diri sendiri kayak begitu. Terus ada yang misalkan, gue suka mani cowok nih, gue mau masakan di kampung gue gini, gini ya kan. Emang daerah situ juga lumayan banyak. Mistisnya tuh kental. Ya ibaratnya gitu, kasarnya mau ke dukun lah ya. Iyalah gitu ya. Kasarannya lah, orang-orang pintar lah ada banyak. Ya, buruk sih. Nah, Kak Citra, pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Pernah nanya gak ke adik sama sepupu tadi ya?
waktu ketemu sama bapak-bapak itu yang dirasain itu apa gitu? Maksudnya sosoknya sama gak yang dilihat sama Kak Citra? Sempet Nanya tanya sih enggak sih, kita cuman kayak cerita-cerita gitu yang kemarin gitu. Iya kak, misal kayak gitu. Aku juga tuh pas ngeliat bapak-bapak, jadi cuman pendapat dong. Aku juga tuh ngeliat bapak-bapak juga serem sih, mimik mukanya kayak gitu. Kayak kurang lebih sama kayak aku sih yang diliatin. Sama Kurang lebih kayak kita punya, kalau bahasanya dia ya, kayak kita kayak punya salah apa anjir katanya gitu. Kayak gitu. Siapa ya namanya? Sejudes itu. Masa judes bapak-bapak banget? Judes sih enggak, coba kayak tajam gitu nggak sih, tapi kosong. Nih pas ngeliatin kita berdua tuh kayak Iya. Oke, terakhir Kak Citra mungkin boleh kasih pesan nih ke teman-teman yang lagi mudik nih pada saat ini, ya kan? Karena tayangnya pasti pas mudik ya. Boleh kasih pesan lah ke teman-teman. Ya, untuk yang buat mau mudik nih, kayak aku kemarin sih, satu, jaga kesehatan, jaga keadaan fisiknya itu benar-benar harus fit, karena apalagi kalau mudiknya itu jaraknya jauh ya. Ya, fisik juga diperhatikan gitu ya. Dan paling utama berdoa sebenarnya. Berdoa. Dan kedua ya apa ya? Fokus sih ke jalan. Kayak biar kita nggak kesesat atau apa. Balik lagi ke kesehatan fisik juga, nggak kecapean atau apa, kita pasti selamat insya Allah. Kayak gitu sih. Sama niatnya jangan aneh-aneh, niatnya mau ketemu keluarga. Jangan ke rumah janda. Kayaknya ada something deh sama gendongnya. Enggak, bercanda itu. Iya, niatnya harus baik ya. Niatnya harus baik, balik lagi ke niatnya baik, semuanya baik, fisik baik. Ya, semua serba baik dah. Insya Allah mas selamat. Intinya buat teman-teman yang pengen mudik atau yang lagi mudik nih, semoga persiapan kalian itu juga udah mateng gitu. Semuanya harus dipikirkan karena pasti memakan waktu banyak gitu dan pasti capek, menguras semuanya, waktu, tenaga ya. Tapi semoga teman-teman yang lagi mudik atau yang mau mudik semuanya selamat sampai tujuan. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentar Malam dan Kak Citra izin pamit. Bye.